sehat ya Mbak. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berdiskusi sharing bersama mantan aktivis Kopri PMI itu Mbak Dahlia Umar yang juga dikenal kemarin ya, kayaknya nggak asing lagi selaku udah 2 periode kayaknya ya sebagai komisioner KPU DKI Jakarta. Ya pernah 2 periode ya komisioner KPU DKI Jakarta, luar biasa. Hari ini karena diskusi kami terkait dengan Pekan Kartini. Jadi kita akan membahas tentang gerakan perempuan di Indonesia yang memang perspektifnya dikaitkan dengan perjuangan para pahlawan di masa lampau. Jadi gerakan-gerakan para pejuang kita masa lampau itu dikombinasikan dengan sekarang ini ya. Dan satu lagi Mbak Lia ini yang biasa disapa Mbak Lia ini lulusan dari Inggris ya. Pernah sekolah S2 aja di Inggris, luar biasa banget ya. Ya benar-benar Kartini, karena memang kita kenal bahwa Kartini itu sebagai salah satu tokoh pahlawan pelopor kebangkitan perempuan pribumi Indonesia. Jadi nah di depan saya ini Mbak Lia ini salah satu ini juga sebagai spirit perjuangan di perempuan modern saat ini, dan penting juga dijadikan sebagai motivasi, inspirasi untuk perempuan Indonesia. Jadi gimana nih Mbak Lia, pertama itu sebelum kita masuk dengan inti daripada perbincangan kita pada kesempatan kali ini, apa sih pengalaman yang memotivasi atau yang membuat Mbak Lia kuliah di Inggris sampai ke sana? Kan jarang tuh ya kuliah di Indonesia setingkat S2 aja, misalkan di universitas kedua ya, khususnya di Indonesia, khususnya itu juga agak rumit gitu ya perempuan sampai pada jenjang kayak gitu, karena masih ada perspektif misalkan pandangan-pandangan masyarakat di luar sana terkait dengan budaya patriarki dalam tanda kutip ya Mbak Lia. Makanya kalau kuliah sampai ke luar negeri kayaknya rumit banget sih ya, agak susah gitu, agak sulit gitu diizinkan sama keluarga, orang tua. Tapi Mbak Lia bisa sampai tahap itu di Inggris, bayangkan di Inggris yang mata uangnya juga kan tinggi banget tuh. Gimana tuh Mbak Lia, ada sedikit pengalaman gitu yang bisa sharing bersama kami? Ya, sebenarnya semua perempuan bisa ya untuk mencapai apa yang dia tuju. Hanya tentu harus ada tahapan-tahapan yang keras ya, yang dan strategi atau mencari cara bagaimana atau apa sumber daya yang dibutuhkan supaya dia mampu mencapai tujuan. Misalnya kita perempuan, kita ingin punya pendidikan tinggi, di satu sisi kita mau sekolah tinggi, di sisi lain kita misalnya terbatas dengan biaya, kita terbatas dengan waktu yang harus kita bagi, kita juga harus bekerja. Biasanya kan kalau kita lulus S1 kita harus kerja, tapi kan kita juga pengen S2 ya. Jadi ada banyak pilihan-pilihan hidup yang harus dihadapi oleh perempuan. Apalagi kalau misalnya setelah S1 dia nikah. Setelah nikah punya anak. Nah, biasanya tuh akan menjadi tantangan ya supaya bisa tetap mencapai pendidikan tinggi dengan kondisi apapun. Nah, apapun pilihan perempuan, misalnya ada yang saya setelah S1 mau menikah dulu baru saya S2. Saya mau S2 dulu, nanti aja nikahnya setelah saya lulus S2. Bahkan ada yang S3 dulu baru nikah. Ada yang memilih saya nggak mau repot-repot punya keluarga, saya yang penting karir. Karena buat dia lebih bebas berkarir kalau tidak menikah misalnya. Gitu. Itu juga pilihan yang bagus. Atau saya pengennya menikah lah, punya anak, saya pengen nanti fokus untuk keluarga, mendidik anak-anak saya. Walaupun saya ini pendidikan tinggi tapi saya tidak terlalu mau berkarir, saya maunya punya keluarga, didik anak, itu juga bagus. Jadi kemerdekaan perempuan, pilihan-pilihan perempuan itu atau perempuan maju itu definisinya adalah dia tidak boleh dihakimi dengan pilihannya. Ya tidak boleh dihakimi. Nggak boleh. Jadi misalnya, saya nggak mau nikah, saya mau S2 dulu. Jangan dihakimi, jangan kok gitu ya perempuan nanti jadi perawan tua loh, gitu ya. Atau saya nikah aja nggak mau, saya berkarir, saya pengennya nanti anak-anak saya fokus, saya didik gitu. Dengan pendidikan saya yang tinggi, saya akan bisa menghasilkan keluarga yang sejahtera dan lain-lain. Itu juga bagus. Jadi
Tidak boleh kemudian pilihan perempuan itu dihakimi. Nah, yang kedua, apapun pilihan kita, misalnya mau S2 di dalam negeri, di luar negeri, kita harus memikirkan bahwa tujuan kita berprestasi, tujuan kita punya pendidikan tinggi itu harus ada manfaat buat kaum perempuan. Jadi kenapa saya mau S2, saya mau belajar politik. Karena S1 saya itu bukan jurusan politik, tapi saya pengen dia belajar politik karena saya tertarik dengan dunia ini. Jadi S1 bukan politik. S1-nya itu dulu saya studi agama Islam, jurusan Syariah Ahwalus Sasiah. Wah, syariah tapi bisa ke luar negeri ambil jurusan apa? Jurusan internasional. Hubungan internasional. Luar biasa. Ya, jadi di jurusan HI itu dia multidisiplinari. Jadi di situ juga ada mata kuliah comparative politics. Jadi saya belajar tentang sistem pemerintahan, sistem pemilu, kemudian demokratisasi itu di mata kuliah itu. Jadi kenapa saya memilih kampus itu? Karena ada mata kuliah itu. Nah, menurut saya kenapa harus perempuan itu berani mengambil keputusan-keputusan yang mungkin ya dia akan menghadapi tantangan, tapi di sisi lain dia akan mendapatkan manfaat dengan keputusan yang berat, misalnya harus keluar negeri, apalagi kalau sudah menikah, punya anak, ninggalin suami gitu ya, atau harus bawa keluarga, bawa anak, itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa perempuan itu punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Sebenarnya kemampuan perempuan sama dengan laki-laki. Dia walaupun dia tantangannya besar, tapi tidak menghambat dia untuk mencapai tujuan itu. Jadi banyak sekali teman-teman saya itu pada saat saya sekolah dulu saya masih belum menikah ya. Jadi saya lebih mudah dibanding kawan-kawan saya yang sudah menikah, bahkan harus meninggalkan anak. Ada juga teman-teman saya itu yang kuliahnya di Australia atau di Amerika, dia bawa anaknya. Itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Tujuannya adalah menuntut ilmu supaya karir kita lebih baik, supaya kita juga bisa menunjukkan perempuan itu bisa sukses. Dan tentunya tadi saya kutip dari kata Mbak Lia tadi bahwa yang jelas kuliah juga kita berpendidikan tinggi dengan salah satu alasan adalah bisa bermanfaat untuk perempuan lain di luar sana. Betul sekali, ya benar-benar. Dan ini tentu akan memotivasi kita. Khususnya saya sendiri sangat termotivasi dengan Mbak Lia. Alhamdulillah. Meskipun saya juga lagi studi di Malaysia, tapi kan nggak jauh sampai di Inggris. Nah, termotivasi banget. Tantangannya juga ada kan, bahasa juga ya kan. Apalagi jarak jauh harus kreatif, bikin riset sendiri. Iya, benar-benar. Baik Mbak Lia, kita kembali pada itulah tadi ya, singkat dari perjalanan studi Mbak Lia sampai ke Inggris. Luar biasa sekali lagi Mbak Lia. Kita kembali pada topik kita pada kesempatan kali ini dengan pekan Kartini. Jadi kita akan berbincang-bincang terkait dengan gerakan perempuan di masa lalu dan masa sekarang modern. Jadi kita akan sinkronisasi gimana nih? Adakah pergeseran nilai di dalamnya Mbak Lia? Jadi gimana nih tanggapan Mbak Lia sendiri terkait dengan pergerakan Kartini masa lalu? Iya, jadi Hari Kartini atau hari-hari yang lain di mana kemudian diperingati sebagai bentuk pengakuan atau sebagai bentuk pembelaan terhadap kaum perempuan, itu harus dimaknai dengan kita meneruskan gerakan perempuan. Gerakan perempuan adalah gerakan untuk mencegah semua bentuk kekerasan berbasis gender. Kemudian kita meningkatkan derajat kaum perempuan. Nah, itu yang semangat Hari Kartini yang harus kita dorong. Caranya dengan apa? Caranya tentu dengan terus-menerus membentuk satu diskursus, satu gerakan yang tujuannya memberikan solusi. Misalnya masalah perempuan di Indonesia apa? Di Indonesia itu masalah perempuan adalah akses terhadap kesehatan reproduksi itu belum maksimal ya. Kemudian pendidikan antara perempuan dan laki-laki juga perempuan masih terutama di daerah pedesaan itu
masih tidak sama gitu. Iya. Kalau laki-laki mungkin dia lebih prioritas, yang perempuan Dia tidak. terlalu prioritas gitu ya. Iya, kemudian ketiga adalah soal kemiskinan. Kemiskinan membuat perempuan itu bebannya menjadi besar, bahkan banyak perempuan yang harus menjadi pekerja migran di negara lain dengan profesi yang posisi tawarnya rendah ya. Jadi beda pekerja migran kalau sebagai profesional kayak saya pernah kerja di luar negeri, tapi sebagai profesional yang dibayar dengan yang dibayar dengan honor yang tinggi. Nah, kerja migran sebagian yang ada di Indonesia kemudian harus pergi ke negara-negara di luar Indonesia, itu sebagian besar posisi tawarnya rendah karena mereka profesinya pembantu rumah tangga ya gitu ya. Kerja di pabrik atau dia menjaga toko. Nah, kenapa itu terjadi? Karena faktor masih ada kemiskinan yang menjerat sehingga mau tidak mau mereka tidak punya pilihan. Sebenarnya kalau negara mau berpihak pada perempuan, memang sektor ekonomi yang kemudian bisa membuat taraf ekonomi hidup perempuan itu meningkat, itu kemudian mungkin bisa meminimalisir jumlah pekerja migran ya. Jadi kalau saya sangat concern terhadap nasib perempuan yang berada di garis kemiskinan yang kemudian menimbulkan nasib yang membuat mereka harus pergi jauh meninggalkan keluarga. Yang terakhir menurut saya juga tantangan kita sekarang adalah masih banyak kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Jadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan bahkan menimpa anak-anak itu juga masih banyak terjadi dan hukum atau perangkat peradilan kita belum berpihak pada korban. Makanya ada rancangan undang-undang undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi RUU PKS ini sudah ada RUU-nya tapi tidak kunjung disahkan. Padahal semangat RUU ini adalah untuk supaya dalam proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan itu dia mengedepankan aspek korban ya. Jadi kalau kita pakai undang-undang pidana biasa, korban kekerasan terhadap perempuan itu disamakan dengan kasus-kasus kriminal lain, padahal sebenarnya harusnya tidak boleh. Kenapa? Karena kalau perempuan mengalami kekerasan, kompensasi apapun yang sanksi apapun, hukuman apapun yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan apa yang hilang dari diri dia ya. Beda kalau orang mencuri, ya hukumannya kamu kembalikan apa yang kamu curi. Kalau orang korupsi kembalikan. Tapi kalau ada orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, sampai kapanpun tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang dari korban. Jadi kalau menurut saya kita harus mendorong usaha-usaha legislator perempuan kita untuk menggolkan RUU penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kan ada undang-undang KDRT, undang-undang nomor 23 tahun 2024 juga ada, tapi ternyata tidak menjamin juga bahwa betul sekali, betul, masih terjadi juga. Dan belum ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Tadi Mbak Lia bahwa memang ternyata bahwa perjuangan dari para pejuang kita dulu, sebenarnya kalau lihat Kartini juga bukan saja tokoh perempuan ini hanya Kartini, ada juga mungkin Malahayati yang sudah ada di sini ya. Malahayati seorang pejuang perempuan dari Aceh, masih banyak lagi, ada Panah Kudus dan sebagainya, tokoh-tokoh perempuan dulu pejuang banyak yang mungkin baru disebut, cuman hanya menjadi yang sudah terbentuk dalam benak kita selama ini adalah Kartini, karena kebetulan lahir di tanggal 21 April ya. Jadi bagaimana perjuangan para pejuang perempuan saat dulu itu untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lia sendiri. Nah ini benar ternyata belum ada jaminan ya sekarang ini bahwa tidak terjadi kekerasan, masih juga terjadi kekerasan seksual meskipun ada undang-undang yang tadi disebut bahwa PKS belum juga disahkan. Makanya harus mendorong para legislator perempuan untuk mengisahkan ini ya Mbak Lia. Iya betul. Baik. Dan selanjutnya ini Mbak, apakah masih ada relevan peran perempuan masa lalu dengan masa sekarang ini? Masih ada relevannya? Ya,
menurut saya alat perjuangannya masih sama, tetapi metodenya akan semakin beragam sekarang ya. Sekarang itu dulu perempuan itu jumlah yang berpendidikan tinggi masih sedikit, sekarang sudah banyak. Iya. Dulu mungkin cara-caranya pengumpulan massa dengan bertemu langsung, kemudian juga melakukan gerakan-gerakan yang berbasis, saya tidak tahu berbasis profesi, berbasis komunitas. Sekarang kita bahkan berbasis global juga. Sekarang kita bisa bisa mengumpulkan aliansi global yang lebih efektif sebenarnya. Jadi kalau saya lihat ya dari berbagai sektor, misalnya sektor ekonomi, sektor politik, sektor pendidikan, karena ada alat untuk menyambungkan kita dengan cepat dan mudah, yaitu ada internet, ada media sosial. Sebenarnya gerakan perempuan menjadi lebih strategis dengan mengumpulkan sumber daya yang besar. Tetapi tantangannya adalah seefektif mana, karena gerakan berbasis komunitas ini juga jangan kita tinggalkan, apalagi perempuan itu lebih sering suka berkumpul. Kalau yang saya lihat dalam dunia politik misalnya, bagaimana sih kita mengkomunikasikan tujuan-tujuan politik calon perempuan kepada audiennya, kepada konstituennya, ternyata lebih banyak perempuan itu yang masih senang berkumpul, berkomunitas. Jadi ketika berkomunitas, mereka bisa mengkonsolidasikan diri untuk misalnya mendukung calon tertentu atau memperjuangkan satu platform politik tertentu. Nah, komunitas-komunitas ini yang harus tetap dijaga sambil kita menguatkan kembali atau menambah varian-varian pola komunikasi ya. Jadi menurut saya tidak ada bedanya, hanya variannya menjadi banyak, kemudian alat komunikasinya juga menjadi lebih progresif ya dan lebih cepat. Ya, baik. Terus, karena ini kalau kita tadi bicara soal relevansi antara gerakan perempuan masa lalu dan masa sekarang, Mbak Lia sendiri juga pernah terjun sebagai pengawas pemilu ya di KPU di KI Jakarta. Karena kita kenal Jakarta sebagai poros peradabannya Indonesia, itu luar biasa. Berada di puncak itu sudah begitu wow, apalagi perempuan gitu. Mbak Lia dan cukup mengapresiasi, kami sangat mengapresiasi itu, luar biasa. Apakah ada selama menduduki sebagai komisioner KPU ada kerumitan tertentu atau gimana gitu, pengalaman itu gimana? Tantangannya besar. Pertama sebenarnya pengalaman organisasi saya tidak banyak. Jadi modal untuk kita memimpin sebuah lembaga seperti KPU itu tidak hanya pengalaman akademik dan profesi, tetapi pengalaman memimpin. Karena itu saya selalu mendukung perempuan-perempuan untuk aktif dalam organisasi, apapun itu, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lain-lain. Kenapa? Kalau kita sudah terlatih berorganisasi, kita bisa memimpin. Kenapa kita harus bisa jadi pemimpin? Karena kerja di KPU atau Bawaslu itu membutuhkan kepemimpinan yang tegas, yang mampu untuk mengelola konflik. Kalau pemilu itu kan kita ngelola konflik ya. Ini orang partai politik semuanya mau menang, tapi kan nggak semuanya bisa dapat kursi, tidak bisa semuanya jadi kepala daerah. Nah, modal kepemimpinan perempuan dalam berorganisasi, kemudian membuat perempuan itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memimpin rapat dengan efektif, baik, kemudian dia bisa mengendalikan emosi dan dari tekanan-tekanan ya, dari berbagai penjuru. Nah, karena itu menurut saya perempuan itu bagus pada saat dia sudah berpendidikan tinggi, dia sudah punya kompetensi yang baik untuk bidang dia, tapi perempuan juga harus punya kesempatan atau bereksistensi dalam organisasi. Karena ketika kita berjejaring, berorganisasi, kita kemudian mampu untuk
mendewasakan diri. Nah, itu adalah modal yang sangat-sangat bagus kalau kita ingin aktif dalam politik. Dan pengalaman itu didapatkan dari organisasi ya. Ya, Dari betul itu sekali. didapatkan dari organisasi. Ya, Makanya benar sekali. diimplementasikan ketika Pada saat kita kerja. Iya, kerja ya, luar biasa Mbak Lin. Terus Mbak Lea nih, karena kita bicara tentang perempuan yang ini tentu akan kaitannya dengan perempuan yang kreatif, inovatif tentunya ya. Nah, gimana nih menurut Mbak Lea sendiri perempuan berdikari itu seperti apa? Nah, kalau saya kaki sendiri mandiri. ya, perempuan yang mandiri itu pertama adalah dia harus banyak belajar dari tokoh-tokoh perempuan di masa lalu yang sukses Ya. dan memberi pengaruh yang besar dari berbagai bangsa ya. Jadi saya senang sekali belajar tentang pengalaman tokoh-tokoh perempuan. Kenapa? Dari pengalaman tokoh-tokoh perempuan itu kadang kita jadi punya inspirasi. Oh, jadi begini ya, pada saat kita di posisi harus mengambil keputusan A dan B, kita belajar kan dari tokoh-tokoh itu, oh harus seperti ini cara menilai, harus seperti ini cara menganalisa, harus seperti ini cara berhubungan dengan banyak kelompok, menyelesaikan konflik dan lain-lain. Yang kedua, kalau kita mau mandiri, kita harus selalu persisten. Apa ya bahasa Indonesia? Kita harus gigih, kita harus determine, harus selalu fokus untuk mencapai tujuan. Kenapa? Karena perempuan itu banyak gangguannya, ya. Kemudian dia kan beban ganda pasti ada. Iya. Dia itu harus kalau kita jadi wanita karir, tetap urusan rumah itu bebannya di kita. Iya. Nah, kita harus mampu untuk mengelola waktu dan memanfaatkan orang-orang di sekeliling kita untuk bisa memungkinkan kita itu tetap bisa menjalankan kedua-duanya. Iya. Jadi mandiri itu bukan berarti kita sendirian aja ngatur sendiri, enggak, tapi kita minta tolong orang lain. Kadang-kadang itu Iya. penting. Kita kemudian juga kalau kita stuck atau kok saya nggak bisa maju ya, ada hambatan ini, kita konsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Kita tanya senior-senior kita misalnya dalam sebuah organisasi atau dalam lingkungan profesi tertentu. Kenapa? Karena dengan demikian kita selalu punya jangkar-jangkar support yang mensupport yang mensupport kita untuk terus maju. Jadi perempuan yang mandiri itu bisa berhasil kalau dia mau bekerja sama antar sesama perempuan. Jadi ketika semua kita sama-sama saling mendukung, kita semua akan menghasilkan sesuatu di wilayah kita masing-masing ya. Jadi itu yang harus selalu diajarkan. Nah, tapi ada ngomong, tapi kalau perempuan udah saling bersaing suka saling menjatuhkan. Oh ya pasti. Tantangan kita adalah sesama perempuan itu ada yang kemudian tidak terlalu mampu untuk bersaing sehat. Ya, itu yang harus kemudian dikasih warning terus bahwa bersaing sehat itu adalah sebuah keniscayaan. Ya. Jangan kita saling menjatuhkan, kita saling mendukung. Karena apa? Apapun nasib kita, yang baik-baik itu, yang buruk-buruk itu sudah diatur oleh Tuhan. Yang penting kita jangan pernah kemudian menghambat orang lain untuk tujuan-tujuan supaya kita aja yang maju. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus selalu positive thinking. Kalau semuanya saling membantu, semuanya akan sukses. Baik, luar biasa. Terus memang ini nggak boleh individualis. Tentunya ya, nggak boleh individualis, harus menjalin komunikasi, harus seorang perempuan yang berada dalam posisi-posisi yang tadi harus berdikari itu, dia tentunya menjaga komunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik sesama ya, tidak boleh saling menjatuhkan. Tadi saya setuju itu, karena memang sampai sekarang juga sesama kita itu nggak saling ikhlas bahasanya kayak gitu ya, satu ya nggak ikhlas gitu, saling cemburu lah bahasanya kayak gitu ya. Ya tantangannya ya nggak sebenarnya nggak beda juga di kaum laki-laki juga begitu. Tapi kadang kalau misalnya di kaum perempuan kayak gitu, kita rasanya kok kita nih perempuan sudah termarginalkan, malah saling menjatuhkan. Jadi lebih bapernya tuh lebih kena ya. Jadi yang jelasnya kita tidak boleh individual
individualis, harus membangun jejaring yang bagus, saling mendukung, saling membesarkan gitu ya. Iya, benar. Prinsipnya untuk Prinsipnya itu. perempuan biar kita sama-sama besar gitu. Dan yang selanjutnya Mbak Lia dengan segudang pengalaman yang dimiliki, bagaimana pesan dari Mbak Lia sendiri terhadap perempuan Indonesia, khususnya kami juga anak-anak milenial, nah itu perempuan-perempuan milenial untuk sama-sama menjadikan perempuan yang mandiri, yang ikut serta dalam memajukan visi Indonesia Maju. Ya, menurut saya semua perempuan harus punya visi untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Ya, ketika kita punya tujuan, kita akan termotivasi untuk bekerja bagaimana cara mencapai tujuan itu. Yang kedua, perempuan harus punya roadmap, langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya, kalau dalam misalnya 5 tahun akan datang, 10 tahun yang akan datang, saya ingin mencapai ini, apa sih yang harus saya lakukan sejak sekarang? Jadi itu yang saya dulu pikirkan ya, oh saya pengennya nanti punya peran untuk duduk dalam sebuah lembaga yang bekerja misalnya dalam bidang politik, ekonomi, seni dan lain-lain. Ternyata saya harus sekolah dulu, saya harus berorganisasi dulu, saya harus bikin penelitian dulu. Nah, jadi memang perempuan itu akan selalu disibukkan dengan langkah-langkah atau roadmap menuju kesuksesan yang dia desain sendiri. Nah, karena itu tidak boleh terlalu banyak bermedsos supaya kita nggak buang-buang waktu. Yang kedua, serius. Jadi medsos itu harus untuk tujuan mencari pengetahuan dan mencari informasi. Dan juga mensosialisasikan. Ya, mensosialisasikan sesuatu yang bermanfaat supaya ada feedbacknya untuk kita juga. Kalau kita cuma sekedar buang-buang waktu ya mendingan nggak usah ya. Jadi manfaatkanlah medsos untuk menjadi bagian dari roadmap kita menuju satu tujuan. Tentu yang kedua adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi ya, apakah itu pendidikan, kursus, peningkatan kemampuan bahasa dan lain-lain supaya kita bisa menjangkau pengetahuan yang lebih luas untuk membantu mengembangkan potensi kita. Ya, luar biasa gitu. Dan tentunya yang terakhir harapan untuk perempuan Indonesia, harapan saya lakukanlah yang teman-teman suka. Kalau kita sudah suka dengan satu bidang, kita mencintai bidang itu, kita akan mau berkorban untuk apapun supaya sukses di bidang itu. Jadi cari sekarang bidang yang kita suka, fokus, dan kemudian siarkan dalam arti mempopulerkan diri dan bidang yang kita suka supaya orang semua terinspirasi. Baik, terima kasih Mbak Lia, salah satu tokoh perempuan inspiratif dari DKI Jakarta yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Kami doakan insya Allah Mbak Lia ke depannya makin sukses ya. Amin. Ici juga. Amin. Makin banyak subscribernya. Amin, amin. Iya. Penting. Ya, yang penting kita lakukan apa yang kita suka dulu. Dan luar biasa loh menjadi, tadi di awal saya katakan bahwa menjadi komisioner KPU di DKI itu luar biasa banget. Ini Jakarta ini poros peradabannya Indonesia. Ya, itu pekerjaan paling berkesan dalam sejarah hidup saya. Ya, benar. Luar biasa. Dan ini 2 periode, bukan 1 periode. Inspirasi banget, dan tentunya semoga yang pengalaman-pengalaman tadi, gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh Mbak Lia tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya juga khususnya dan kawan-kawan di luar sana yang insya Allah akan menyaksikan tayangan kita dalam podcast Amoriti, dalam diskusi kita. Dalam wadah aspirasi. Terima kasih Mbak Lia, kita akan diskusi lain kesempatan dengan tema-tema yang lain. Oh tentu. Ya, pasti. Saya menunggu pemikiran mungkin pengalaman waktu di Inggris kemarin. Supaya bisa nanti bisa di sesi lain gimana sih caranya kalau mau daftar beasiswa. Nah itu dia juga nih, saya akan menunggu itu. Boleh. Bagaimana bisa mendaftar beasiswa supaya teman-teman yang di luar sana juga ini lagi mikir. Sering banyak tuh yang nanya ke saya, Kak gimana sih mau daftar S2 ini, dapat beasiswanya gimana? Nah ini dia nih. Jadi kalau ada yang gratis, kita kalau bisa jangan bayar. Jangan bayar ya kalau ada yang gratis. Baik Mbak Lia. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.